Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai peluang usaha di mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM gitu ya. Di bab 5 peluang usaha. Oh, sebentar ya saya cek dulu. Oke, saya akan share screen-nya biar nanti bisa sama-sama eh, lihat ya. Oke ya, sudah saya share. Bima kita bahas mengenai peluang usaha. Peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Dan menurut para ahli, ya menurut Arif F. Hadi Pratama, menyatakan bahwa peluang usaha merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Sedangkan menurut ahli Thomas W. Zimmer, ya, peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Kemudian ada Robin Coulter ya menyatakan bahwa peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial dan lain-lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, kemudian pengalaman dan lain-lain. Artinya, teman-teman, jadi sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Orisinil itu tidak meniru, jadi dia usaha menciptakan kreativitasnya sendiri. Kemudian harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dengan kebutuhan pasar. Kemudian sesuai dengan minat, ya orang usaha itu kalau sesuai dengan minat, bakatnya, apa yang disenangi itu lebih senang ya, lebih semangat dalam berusaha. Tingkat kelayakan usaha yang teruji, kemudian bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, ada rasa senang saat menjalankan. Nah, itu ciri-ciri peluang usaha yang baik ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah punya usaha atau merintis usaha, enggak masuk enggak ciri-ciri ini? Itu harus diperhatikan. Dalam kenyataannya, peluang usaha baik saja tidak cukup ya. Jadi dalam kenyataannya itu peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seseorang usaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial, ya, mana yang tidak. Nah, ciri-ciri usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Ya jelas ya, kalau usaha itu memiliki nilai jual, memiliki nilai kelarisan yang tinggi ya. Kemudian usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi usaha itu disesuaikan dengan keinginan pasar konsumen ya di wilayah kamu usaha. Jangan berusaha sesuai dengan keinginan sendiri yang tentunya nanti peminatnya juga nggak ada pembelinya gitu ya. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar berinvestasinya, kemudian bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Itu apa namanya?
eh, selain tadi dikatakan peluang usaha yang baik seperti itu, tapi harus juga potensial. Ya. Nah, itu ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Kemudian peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, ada nilai uang, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Ya, itu ciri peluang usaha yang kreatif ya, yang baik gitu ya, atau bernilai jual. Ada yang laku misalnya, tapi mudah ditiru, nanti cepat tenggelam. Itu kan susah itu ya. Jadi ini eh, harus perlu diperhatikan sekali gitu, dalam berusaha. Kemudian menentukan peluang usaha. Dalam perspektif sosiologi, kemampuan menemukan peluang sangat tergantung pada interaksi antar manusia untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan peluang yang ada. Sedangkan dalam perspektif fisiologi, kemampuan seorang dalam menentukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimilikinya. Nah, kemampuan melihat peluang adalah modal dalam memunculkan ide awal untuk berusaha. Jadi harus sering melihat keadaan sekitar, menganalisis kegiatan perekonomian dan sebagainya ya. Jadi harus peduli, memantau, melihat gitu ya. Jangan cuek-cuek saja di lingkungan sekitar sehingga tahu medan, tahu lokasi, tahu posisi, tahu peluang gitu ya. Tidak semua orang mampu melihat peluang apalagi memanfaatkannya. Demikian halnya kemampuan melihat peluang tidak sama antara setiap orang. Seseorang yang telah mengenal potensi diri yang dimilikinya lebih cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mulai mewujudkan berusaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang? Kemudian untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Nah, berangkat dari pertanyaan di atas dengan memanfaatkan potensi diri kita, maka dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan inside out, ya, dari dalam keluar, ya, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan outside in, ya, dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Ya. Nah, kalian termasuk bisa mana ini ya, melakukan pendekatan yang mana, yang tahu ya kalian dalam eh, mau memulai berusaha. Kemudian memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Ya. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya? Nah, pertanyaan ini sangat tepat mengingat setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita itu perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki ya, yang kita miliki maksudnya. Kemudian kekeliruan dalam memilih yang disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya itu akan mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Ini perlu dicermati sekali. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Jadi jangan niru-niru kalau kita tidak di fashionnya itu jangan gitu ya. Kemudian lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Ini harus dicermati. Lapangan yang berikutnya, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu berkembang baik pula di daerah lain dan sekitarnya. Nah, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha kita dijalankan.
Karena faktor internal dan eksternal ini akan sangat menentukan kesuksesan kita dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang dimaksud seperti penguasaan sumber daya, contohnya lahan, bangunan, peralatan, dan finansial. Kemudian penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Kemudian sedangkan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan resiko, dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Nah, gagasan usaha yang dipilih adalah gagasan yang memiliki prospek secara ekonomi, ya, yang dapat berupa pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan vital bagi manusia dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Nah, selanjutnya alternatif pilihan lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan usaha yang mempertimbangkan potensi diri, ya dalam hal ini faktor internal yang kita miliki. Ya. Kemudian analisis peluang usaha kembali dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki jika kita memiliki gagasan usaha yang bersangkutan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan dihadapi jika kita menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang bersangkutan. Nah, analisis ini sering dikenal dengan SWOT analisis ya. Jadi bukan tidak mungkin setelah melakukan langkah analisis ini kita akan menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang menjadi prioritas kedua atau ketiga dari hasil hasil analisis sebelumnya karena sesuai dengan potensi diri yang kita miliki. Kemudian menganalisis peluang usaha. Bagi pengusaha atau pembisnis, menganalisis peluang usaha merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan supaya bisnis menjadi sukses. Apalagi tidak setiap peluang bisnis menjadi prospektif untuk dijalankan. Nah, teman-teman, berikut ini terdapat beberapa analisis peluang usaha yang terdiri atas. Yang pertama, analisis peluang usaha berdasar jenis produk dan jasa. Di dalamnya ada minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Kemudian sudah minat, ada modalnya apa enggak ya? Modal apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin yang lain alat yang dibutuhkan. Kemudian perlu diperhatikan relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama biar bisa untuk sharing dan lain sebagainya. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut, teman-teman ya. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan sekitar ya. Apakah lingkungan sekitar cocok dengan usaha yang kita pilih? Itu jadi harus diperhatikan. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih ya. Lihat kelayakan kelakuannya bagaimana. Apakah usaha kita akan laku atau tidak itu harus dipertimbangkan. Kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu, banyak sedikitnya pesaing dan adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya, teman-teman. Sedangkan pemilihan produk ya berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang pertama adalah mudah dalam pemakaian. Jadi kalau kita mau usaha itu misalnya membuat produk yang produk dalam yang mudah dalam pemakaiannya, membuat produk yang bisa menjadi efisien dalam penggunaannya. Kemudian secara produknya, secara kualitasnya produk harus terjamin, kemudian hemat dalam pemakaian dan adanya jaminan keamanan dalam pemakaian produk yang akan kita ciptakan atau kita buat. Kemudian analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi, teman-teman ya. Observasi ini bisa dilakukan secara dengan cara yang satu mengadakan pengamatan langsung ke pasar, ya kita meneliti langsung di lapangan seperti apa, melakukan wawancara, tanya-tanya ke orang sekitar, orang yang sudah melakukan usaha tersebut, ya, dan memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Itu cara observasi yang bisa kita lakukan. Demikian juga untuk mengetahui berapa besar kekuatan daya beli konsumen, kita harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. Ya, pertanyaannya lah, apakah mereka dari kalangan atas, menengah, atau bawah? Apakah mereka berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah? Apakah mereka anak-anak, remaja, atau dewasa? Apakah mereka orang yang tinggal di kota, di desa, atau pesisir pantai? Nah, ini kita harus sesuaikan dengan lingkungan kita. Ya.
Pertimbangan menganalisis minat dan daya beli konsumen agar pelaksanaan penganalisan peluang usaha berjalan lancar, maka persyaratan pembuatan produk atau jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya. Persyaratan produk atau jasa ya, yang kita buat itu ada syaratnya atau hal-halnya harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah membuat model kasar dari produk atau jasa yang diminati konsumen dan disesuaikan dengan daya belinya ya. Kemudian menyusun daftar komponen produk atau jasa yang diminati konsumen, baik jenisnya, jumlahnya, maupun daya belinya. Kemudian memanfaatkan tenaga pelaksana proses pembuatan produk atau jasa, serta pengawasannya yang bertanggung jawab terhadap program perusahaan. Jadi kalau misalnya makanan, makanan yang banyak apa, misalnya kalau di Bumiayu orang suka seblak, ya, itu buat seblak. Ya. Kemudian seblak itu untuk kalangan orang seperti apa, menengah ke bawah, menengah atas dan sebagainya. Karena apa? Nanti harus disesuaikan sama dengan kekuatan daya belinya. Ternyata menengah ke bawah, nanti ya harganya harus yang terjangkau. Kemudian proses pembuatannya dan sebagainya memang harus orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang ahli, orang-orang yang bisa membuat produk itu dengan baik. Ya, itu seperti itu. Perhatian dalam menganalisis minat dan daya beli konsumen, ya, dalam menganalisis peluang usahanya, wirausahawan itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Jadi membuat produk jasa yang berkualitas, bermanfaat, dan laku terjual sesuai uh, dengan daya beli konsumen. Kemudian membuat atau mendesain produk atau jasa dengan bahan baru atau kombinasi yang diminati sesuai dengan daya beli konsumen. Membuat produk atau jasa lebih cepat, berfaedah, dan murah sesuai dengan daya belinya. Kemudian memelihara dan memperbaiki sarana kerja, tempat kerja, peralatan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, kita bisa menggunakan ya, sorry, yang namanya SWOT analysis ya, dalam menganalisis peluang usaha. Kita bisa menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT ya. Jadi untuk dapat menganalisis peluang usaha bisa dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran, baik kekuatan produk kita, kekuatan pendukung-pendukung yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ada weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Kita harus catat kelemahannya apa, kalau usaha ini lemahnya apa. Kemudian opportunity ya adalah peluang usaha apa yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau usaha ini yang untungnya ini peluangnya masih bisa seperti ini. Kalau usaha ini bisa seperti ini. Kalau usaha ini peluangnya nggak bisa ini, nah itu nanti bisa. Kemudian yang terakhir ada trade adalah ancaman apa yang terjadi saat kita berusaha. Jadi dalam berusaha kita harus mencatat dulu strength ya, kekuatannya apa ya usaha yang akan dijalankan. Kemudian weakness ya, kelemahan usaha yang akan dijalankan apa itu dicatat. Kemudian opportunity, peluangnya apa yang usaha kita akan jalankan itu masih punya peluang banyak kan dalam segi apa ya, kualitas kah, harganya kah, atau model kekiniannya atau apa gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ancaman ya, threats-nya. Ya, ancaman apa saja. Mungkin bisa dari pesaing, mungkin dari apa selera masyarakat yang sudah mulai beralih ke barat-baratan atau apa itu yang harus diperhatikan. Kemudian bisa juga selain dengan SWOT itu menganalisis peluang usaha dengan analisis 5W1H. Apa itu? Ya, 5W1H itu yang W pertama itu what, yang kedua who, yang ketiga where, yang keempat when, nah, kemudian yang kelima why. Ya, dan H yang satu itu adalah how, bagaimana. Dalam menyusun rencana usaha ada rumus yang dapat membantu memudahkan kita semua yaitu rumus 5W plus 1H. Rumus ini akan memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan yang masuk dalam perencanaan usaha tadi. Apa usahanya? Siapa pelakunya?
di mana kita akan lakukan, kapan waktunya mulai, mengapa harus usaha ini, dan bagaimana ya, kalau usaha ini dilakukan. Itu harus pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab. Gitu. Kemudian penjelasannya, what, ya, apa, pada pertanyaan-pertanyaan akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan apa nama usaha Anda, contohnya bolu manis, Jogja, pisang keju, juara, jilbab syar'i, milenial, dan lain-lain. Kemudian apa badan hukum usaha kita misalnya. Contohnya berbentuk PTK, CP, koperasi, dan lain. Apa jenis produk atau jasa yang ditawarkan, misalnya contoh memproduksi jam syari untuk generasi milenial, kemudian berapa dana yang dibutuhkan untuk usaha kita, misalnya contoh biaya produksi di awal usaha membutuhkan dana 50 juta, ya misalnya. Apakah Anda membutuhkan dana pinjaman atau modal usaha, berapa jumlahnya, dan untuk apa, dan dana pinjaman tersebut. Nah, kemudian contoh kita membutuhkan dana pinjaman sebesar 30 juta untuk membeli peralatan, ya, misalnya. Kemudian berikutnya siapa atau who. Ya, who itu pada pertanyaan yang kedua menjawab pertanyaan tentang siapa ya, orang yang akan Anda pekerjakan untuk membantu menjalankan usaha Anda. Gitu ya. Contoh Anda akan mengerjakan 3 orang karyawan dengan rincian 2 untuk produksi, 1 untuk orang administrasi dan pemasaran misalnya. Siapa saja yang akan menjadi mitra usaha Anda, misalnya contoh toko-toko di kota Anda, reseller, online, dan lain-lain. Kemudian where, di mana. Pada pertanyaan ini, di mana akan menjawab pertanyaan tentang di mana lokasi usaha Anda. Contoh lokasi bisnis di Jalan Raya Paguyangan, Pagojengan, Brebes. Ya. Misalnya kapan. Nah, when itu akan menjawab pada pertanyaan kapan, menjawab pertanyaan tentang kapan Anda akan mulai usaha. Contoh, Anda merencanakan menjalankan usaha ini pada September 2024 misalnya. Kapan Anda merencanakan meminjam modal usaha? Contoh Anda membutuhkan dana pinjaman itu sebulan sebelum usaha dimulai. Kemudian why, ya, mengapa? Pada pertanyaan mengapa menjawab pertanyaan tentang mengapa Anda membutuhkan dana pinjaman untuk usaha ini. Contoh untuk membeli peralatan tambahan dan lain sebagainya. Kemudian H yang satu adalah bagaimana. Pada pertanyaan bagaimana menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengembalikan uang modal pinjaman tersebut. Contoh, pengembalian dana pinjaman diperoleh dari laba bersih atau dari pengisian pendapatan bulanan. Jadi dari peluang usaha yang telah saya jelaskan, kesimpulannya teman-teman bahwa peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang usahawan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup ya teman-teman, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial dan yang tidak. Bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara menentukannya, hingga bagaimana kita bisa menganalisis peluang usaha tersebut. Ketika seorang usaha dapat menguasai pengetahuan di atas, barulah perusahaan dapat membuka dan menjalankan suatu usaha yang hendak dibuka. Untuk dapat menganalisis peluang usaha, bisa dengan menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT hanyalah salah satu alat untuk meningkatkan analisis dalam usaha. Penetapan strategi untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, dalam menyusun rencana usaha ada juga rumus yang dapat membantu memudahkan kita semua, yaitu rumus 5W plus 1H. Rumus ini akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan yang masuk dalam perencanaan usaha. Itu kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam materi ini tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya bahwa peluang usaha itu memang di dalamnya tetap harus ada perencanaan-perencanaan yang matang, analisis dan strategi. Tujuannya adalah agar kita sukses, usaha kita lancar dan bisa berkembang, tumbuh, terus maju, sukses sesuai dengan yang kita harapkan. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar yang rajin ya teman-teman untuk persiapan UTS nanti begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kalau ada pertanyaan nanti di grup kelas bisa disampaikan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.